Hai DVL Warriors and DVL Friends, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast inspiratif, ngobrol-ngobrol asik dan seru seputar Daria Varia, Daria Talk. Perkenalkan, aku Novi, dan hari ini kita bakal ngobrolin topik asik yang spesial. Karena apa? Tahun ini DVL sudah berusia 49 tahun. Dan sebentar lagi, kita akan merayakan momen penting yaitu Road to 50 Anniversary DVL. Nah, selama perjalanan panjang ini, banyak banget loh inovasi yang udah dihadirkan. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas satu topik ya, yang penting, yang jadi kunci lahirnya berbagai inovasi di DVL, yaitu Divisi Research and Development atau R&D. Obrolan hari ini, kita bakal kasih gambaran gimana R&D itu berperan besar dalam perjalanan menuju 50 tahun DVL. Nah, untuk bahas topik ini lebih dalam, hari ini kita kedatangan tamu. Spesial beliau adalah sosok yang sudah lebih dari 25 tahun berkarya di DVL. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Head of R&D DVL. Langsung saja, mari kita sapa Liz. Halo, hai DVL Warriors dan DVL Friends semuanya. Ya. Salam sehat untuk semua. Karena kita sudah kenal juga dengan narasumber kita kali ini, langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih Bu. Secara umum apa sih peran dari Research and Development ini? Ya, peran dari Research and Development di suatu perusahaan ya, itu sebagai penggerak inovasi. Jadi dengan adanya R&D, supaya suatu perusahaan itu bisa beradaptasi, bisa bersaing di pasaran. Dan tentu supaya bisa survive. Dan di sini R&D di Daria Varia mengembangkan produk-produk baru dan juga mengembangkan dan menghasilkan produk-produk baru. Selain itu juga memastikan produk-produk baru yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan mutu dan memenuhi persyaratan badan regulasi. Seperti kalau di Indonesia memenuhi persyaratan Badan POM. Dan juga kita juga harus menghasilkan dari kebijakan dari perusahaan ya, harus menghasilkan produk-produk yang memenuhi persyaratan halal. Dan di sini R&D juga berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan sains dan juga teknologi di dalam perusahaan, terutama kalau di sini di Daria Varia. Lebih menghasilkan produk baru ya Bu berarti ya? Iya, menghasilkan produk-produk baru. Tadi kita sudah mendengarkan ya Bu, apa sih divisi R&D itu. Nah, aku kebetulan mendengar sedikit nih tentang R&D dalam mendevelop produk. Nah, sekarang bisa dijelasin sedikit mungkin produk development itu apa kalau di R&D ya? Oke, nah kalau di R&D pengembangan produk baru itu setelah kita mendapatkan satu ide produk baru, itu bisa dari marketing, bisa dari tim inovasi, bisa juga dari R&D atau dari bagian apapun ya. Nah itu dilakukan feasibility study, baik feasibility dari regulasinya, dari segi keamanannya, juga dari segi kapasitas kita, fasilitas di R&D, juga dari segi finansialnya. Dan kalau semua sudah visible, itu baru kita lakukan pengembangan di R&D dari mulai lab trial, skala pilot, dilakukan validasi, stability, sampai kita submit ke Badan POM untuk dievaluasi. Setelah mendapat persetujuan Badan POM, baru produk ini bisa kita pasarkan. Oke, kalau saya juga mendengar sedikit ya Bu, ada tuh tentang R&D kopi produk obat R&D itu maksudnya tentang apa ya Bu? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau Daria Varia adalah generic company ya. Kita tidak mendevelop molekul baru, tetapi kita mendevelop produk baru. Nah, tentu produk-produk yang kita kembangkan dan kita hasilkan ini supaya Daria Varia bisa tetap bersaing harus punya added value. Jadi seperti kita mengembangkan produk sirup yang nyaman, enak rasanya, tidak pahit. Juga kita mendevelop seperti ini, Obikal yang mengandung kalsium. Seperti kita ketahui produk di pasaran, kalsiumnya hanya 300. Nah, di Daria kita bisa mendevelop satu tablet itu mengandung 600 mg kalsium. Jadi tidak perlu sehari
sampai 3 kali, cukup 1 kali atau 2 kali. Dan juga kita bisa mengembangkan seperti produk Decolsin yang mengandung paracetamol 250 mg per 5 mili dengan mengandung gliseril guaicola, dextrometorphan, pseudo dan CTM, tetapi rasanya tidak pahit. Jadi juga untuk seperti Decolgen sirup ya, Decolgen sirup yang mengandung paracetamol, CTM dan pseudo, itu rasanya enak, rasa stroberi, rasa manis, sehingga buat ibu-ibu nggak ada kesulitan untuk memberikan sirup ini ke anak-anak. Itu yang dilakukan R&D dari Avaria. Untuk yang aku tangkap ya Bu, Iya. R&D juga tuh menjaga keberlanjutan dan aksesibilitas obat-obatan juga. Iya. Nextnya, gimana sih caranya ibu dan tim bisa mengembangkan produk yang memiliki kualitas dan keamanan yang baik tentunya? Ya, untuk mengembangkan satu produk yang baik, tentu kita harus perlengkapin tenaga-tenaga yang di R&D adalah tenaga yang punyai expertise di farmasi ya dalam pengembangan satu produk. Dan juga kita harus melakukan penelusuran studi yang baik yang bisa menghasilkan produk-produk yang memenuhi persyaratan keamanan, safety, juga produk yang punya efikasi dan produk ini tentu berkualitas stabil dan memenuhi persyaratan dari badan regulasi seperti Badan POM. Oke. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya nih terkait apa itu R&D dan perannya juga ya Bu untuk menciptakan inovasi di Daria Varia. Selanjutnya kita masuk ke dalam segmen baru yaitu Flashback R&D Innovation. Untuk melihat kilas balik inovasi dari R&D menuju 50 tahun ya Bu tentunya di VL ini. Untuk membuka segmentasi ini aku mau nanya nih ke Bu Lilis lagi, apa saja inovasi atau program yang sudah berjalan dan berhasil menciptakan dampak bagi masyarakat luas? Ya, kalau program di R&D yang inovasi adalah yang sebelumnya saya sebutkan ya, kita mengembangkan produk-produk yang punya nilai tambah. Gitu, supaya produk yang kita kembangkan ini nyaman digunakan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dan juga untuk tetap mengikuti perkembangan zaman, saat ini juga R&D masuk ke area digital dan kita mengutilize AI dalam pengembangan produk supaya pengembangan produk kita bisa lebih cepat, efisien dan efektif dan tentu dengan harga yang terjangkau dan kualitas produk yang baik. Ternyata sangat banyak ya dampaknya bagi masyarakat luas kita ini ya. Kalau gitu sekarang pengen tahu sih Bu lebih ke divisinya. Kan R&D ini kan punya peran penting banget nih buat jaga inovasi tetap relevan. Nah, strategi apa sih yang dilakukan divisi R&D biar inovasi yang dihasilkannya terus nyambung sama kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun? Ya, strateginya pada saat kita mengembangkan satu produk, kita harus tahu siapa pengguna produk ini. Terus produk yang udah ada di pasaran seperti apa. Jadi kita harus mengembangkan produk yang punya nilai tambah dibanding produk-produk yang sudah ada di pasaran. Dan produk ini dengan harga yang terjangkau dan bagaimana mengembangkan produk ini dengan efektif, efisien. Ya, supaya produk bisa cepat dirasakan oleh masyarakat. Dan jangan lupa, karena kita ini produk farmasi, harus mengembangkan produk yang tadi harus aman, dan harus punya efikasi, dan harus berkualitas. Dan juga tentu dari strategi, kita harus mengutilize ya teknologi-teknologi yang baru. Kita mengikuti perkembangan seperti bagaimana memproduksi suatu obat dengan baik, dengan cepat, juga menggunakan bahan baku yang aman, dan juga kita juga menggunakan tadi teknologi digital dan teknologi AI dalam pengembangan produk baru. Menarik banget ya Bu. Berarti selalu mengikuti teknologi yang terbaru ya dari tahun ke tahun. Harus jadi tim R&D juga harus terus belajar dan belajar.
Iya, terkait dengan inovasi yang sudah ada di R&D ya, Bu. Di sini ada produk-produk nih, boleh mungkin sedikit aja cerita gitu ya, Bu. Ada produk apa aja yang terbaru mungkin dari R&D yang sekarang. Ini contohnya ini seperti Enerphone Gold ya, Bu. Ini Oke. apa ya, Bu? Iya. Ya, jadi kalau di R&D dalam pengembangan produk tadi ya, kita harus punya nilai tambah dibanding produk-produk yang sudah ada di pasaran. Dan juga kita harus tahu siapa pengguna produk kita ini. Nah, seperti di sini ada produk Enerphone Gold ya. Iya. Nah, Enerphone Gold ini kita tahu targetnya adalah untuk orang-orang senior. Untuk ya termasuk saya kali ya udah 40 atau 50 tahun ke atas gitu ya. Nah, kita tahu kebutuhannya saat ini kan mungkin daya pikir sudah agak menurun, mata juga mungkin fungsinya sudah kurang baik. Nah, di sini kita mendevelop produk dalam bentuk soft gel supaya mudah ditelan oleh orang-orang yang udah senior. Dan di sini ada DHA biar perkembangan otak bukan lebih baik, tetapi mempertahankan fungsi otak, juga fungsi mata. Dan juga di sini mengandung vitamin B kompleks supaya daya tahan tubuh walaupun kita udah senior tetap fit gitu ya. Jadi pikiran nih, brain kita, otak kita tetap berfungsi baik, mata kita tetap berfungsi baik, juga stamina, daya tahan tubuh kita tetap baik. Dan ini bentuk sediaannya soft gel. Nah, juga soft gel ini nggak banyak ya perusahaan farmasi yang bisa menghasilkan produk soft gel yang baik. Nah, ini contoh. Terus ada juga produk kalsium untuk tulang. Nah, di pasaran kalau kita lihat nih, kalsium yang paling tinggi itu 300 mg. Sedangkan kebutuhan kita 1.200. Nah, sehingga kalau untuk orang-orang dewasa gitu ya, itu harus minum sampai 4 tablet. Itu kan mengalami kesulitan. Nah, di sini peran Daria, R&D Daria bagaimana bisa mendevelop produk yang memiliki nilai tambah tadi. Jadi kita berhasil mengembangkan satu tablet itu bisa mengandung 600 mg kalsium. Sehingga cukup 2 kali dalam 1 hari. Dan selain kalsium kita juga tambahkan inulin sehingga penyerapan kalsium juga lebih baik. Juga mengandung vitamin D dan dilengkapi dengan magnesium dan fosfor. Ya. Nah, di samping itu Daria juga banyak mengembangkan produk-produk untuk anak sirup. Kelebihan produk Daria apa dibanding produk yang lain? Nah, dalam mengembangkan produk-produk sirup ini kita tahu ya, penggunanya adalah anak-anak. Jadi bagaimana teknologi apa yang digunakan supaya produk yang kita hasilkan ini rasanya enak. Kan kita tahu ya, obat-obat itu rasanya pahit. Nah, di sini teknologinya kita bisa mengembangkan produk yang enak sehingga anak-anak itu suka dengan obat ini, tidak tersiksa. Dan ibu-ibu juga tidak harus mengejar anak-anak itu ya kalau mau dikasih obat gitu ya. Minum obat ya, Bu. Nah, ya ini tantangan dan saya bilang tadi bagaimana R&D itu harus menggunakan teknologi farmasi untuk bisa mengembangkan produk yang lebih baik. Oke. Aku juga penasaran ya. Di awal kan sempat nih di-mention berapa lama Ibu Lilis bergabung nih bersama DVL. Boleh nggak diceritakan gimana sih perjalanan dan tantangannya yang dirasakan dalam berinovasi di R&D? Ya, jadi kalau tantangan di R&D itu kita lihat perkembangan ilmu, perkembangan regulasi juga gitu ya. Obat itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tantangannya adalah yaitu tadi harus terus mau beradaptasi, harus terus mau belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Baik dari perkembangan bahan yang kita gunakan dalam mengembangkan obat, juga teknologinya, regulasi seperti dulu kan belum ada persyaratan halal. Sekarang sudah ada persyaratan halal untuk bahkan untuk obat. Nah, kita harus mengikuti. Dan kita bersyukur manajemen dari Avaria itu sangat mendukung R&D supaya R&D tetap bisa berkembang, tim kita terus belajar, mengembangkan dan menghasilkan produk-produk yang up to date dan tadi punya added value.
terutama ya Bu ya. terutama ya. Nah, kita ini udah cukup banyak ya dapat insight dari Bu Lilis dalam pencapaiannya di divisi R&D menuju 50 tahun DVL. Nah, sekarang kita langsung ke segmen berikutnya ya, yaitu Toward to the Future Innovation. Di segmentasi ini kita akan menanyakan masa depan dari inovasi untuk R&D ke depannya. Terus bagaimana kita menanggapi tantangan inovasi yang dirasakan oleh generasi sekarang? Ya, kalau tantangan inovasi untuk generasi yang sekarang, yang pertama karena saat ini kita dalam satu tim bekerja di beberapa generasi kan, ada generasi X, ada gen milenium, terus ada gen Z gitu ya. Nah, tapi nggak masalah selama semua divisi kita satu tim itu kita tahu mengapa kita ada di sini, tujuan kita ada di sini seperti apa, dan kalau dari saya kita memberikan kebebasan, semua tim, semua orang boleh mengusulkan ide. Jadi ide itu tidak harus dari top up, tapi juga dari bottom up. Kita bebas berinovasi, tetapi kita tahu tujuan kita adalah satu, untuk mengembangkan produk yang mempunyai added value supaya yang mendukung visi misi perusahaan menjadikan Indonesia yang lebih sehat untuk setiap orang dan di setiap waktu. Itu. Jadi kalau kita udah tahu why kita ada di sini, walaupun kita dari beberapa generasi dan di R&D itu harus up to date dengan ilmunya, sudah tantangannya sudah menjadi ini sih. Tantangan itu jadi menyenangkan. Iya. Menyenangkan untuk terus berkembang dan menghasilkan produk-produk yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena gini ya, kalau kita yang bekerja di perusahaan farmasi itu, kita bekerja di sini adalah menghasilkan produk untuk menyehatkan orang. Visi misi kita itu kan. Jadi betapa mulianya menurut saya pekerjaan ini. Itu juga yang tetap menjadi kita tetap termotivasi. Setiap pagi datang bekerja. Berarti nggak menutup kemungkinan ya Bu untuk generasi yang baru nih, terutama yang kayak seperti Gen Z ataupun generasi yang berikutnya itu kita harus melek teknologi ya, untuk memulai riset dari sekarang. Nah pas banget nih karena di VL itu ternyata baru-baru ini menyelenggarakan rangkaian program The Star 2025 yang merupakan Daria Varia Scholarship for Talented and Aspiring Women Researcher. Program ini juga telah dilaksanakan sejak 2024 bertujuan untuk memotivasi perempuan muda untuk berinovasi melalui riset di bidang farmasi. Nah buat kamu yang merupakan mahasiswi farmasi boleh banget nih dicek sosial medianya Daria Varia supaya nggak ketinggalan info pendaftaran tahun depan ya. Nah, mumpung ngomongin tentang motivasi, aku mau nanya lagi nih Bu. Maaf ya Bu nanya-nanya. Gimana sih caranya Ibu Lilis termotivasi terus dalam berinovasi? Ya, supaya tetap bisa terus termotivasi ya. Sama, jadi kita harus tahu why. Why itu yang harus jelas buat kita. Kenapa, apa tujuan kita. Kalau saya di Daria Varia, kenapa tetap bisa termotivasi karena saya punya tim yang strong, tim yang mau terus belajar, yang mau berkolaborasi, dan juga manajemen Daria, perusahaan Daria yang terus mendukung R&D. Jadi dari segi infrastruktur ya kita disiapkan apa yang kita perlukan, terus kita juga selalu dilengkapin, ada tim learning and development di sini juga. Jadi setiap tim itu bersemangat untuk belajar terus, itu sih. Dan tadi, kenapa kita di sini adalah untuk mengembangkan dan menghasilkan produk, baik itu produk herbal, suplemen, obat, maupun personal care. Ya semuanya untuk meningkatkan, untuk menyembuhkan. Jadi produk-produk yang untuk kesehatan. Wah, tangan Dan dulu nih untuk memang tim kita kan passionnya di sana gitu ya. Betul Bu. Tadi kan kita udah dengar banyak nih ya tentang topik dari inovasi. Sekarang aku mau balik sedikit nih tentang Ibu Lilis dan timnya. Serta karena kan kita temanya ini 50 tahun DVL ya Bu. Apa harapan divisi R&D untuk Daria Varia menuju 50 tahun ini?
Harapan divisi R&D supaya R&D tetap gitu ya bisa menelurkan produk-produk yang berkualitas, yang punya added value untuk mendukung Daria Varia tetap berinovasi, tetap bisa beradaptasi dan bersaing di pasaran. Dan saat ini adalah kalau kita mau menyesuaikan gitu ya dengan kebijakan pemerintah, juga harus menggunakan resource dari produk lokal, juga dengan harga yang terjangkau. Iya, support produk lokal ya Bu. Iya, support produk lokal supaya Indonesia tetap jaya gitu ya, tidak Amin, lagi amin. mengandalkan bahan baku dari luar kan. Iya, itu juga R&D salah satu tadi ya strategi R&D adalah menggunakan sources dari lokal. Iya, amin. Mudah-mudahan Daria Varia bisa terus berkarya dan juga DVL Warriors and DVL Friends. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya untuk episode Daria Talk kali ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil mengenai inovasi yang telah diberikan divisi R&D ini hingga menuju 50 tahun berdirinya Daria Varia. Sebelum menutup Daria Talk kali ini, aku mau ucapin terima kasih banyak ke Ibu Lilis karena sudah memberikan banyak insight dan juga DVL Warriors and DVL Friends yang sudah setia dengerin kita sampai akhir. Supaya DVL Warriors and DVL Friends gak ketinggalan info menarik tentang perjalanan Daria Varia, boleh banget nih di-subscribe, comment, and like. Dan juga jangan lupa nyalain notification bell-nya agar kita bisa update terus informasinya dari Daria Talk. Sampai bertemu di podcast inspiratif berikutnya, ngobrol asik dan seru seputar Daria Varia. Sampai ketemu di Daria Talk berikutnya. Bye-bye.